Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Erpin Hoeme Syarat Nabela, lalu ada Rizka Putri Nur Azizah, Raden Rini, Muhammad Haekal, Adisti Rizkiana, Sari Oktavianti, Fitria Novalia, Melani Fitri, dan Nidia Widianti akan menjelaskan materi mengenai mikrobiologi pertanian. Definisi mikrobiologi pertanian. Mikrobiologi pertanian itu merupakan cabang mikrobiologi yang mempelajari peranan mikrobia yang menguntungkan dan merugikan pada produksi pertanian. Mikrobiologi tanah merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari kehidupan, aktivitas, dan peranan mikroorganisme di dalam tanah. Tanah itu merupakan lingkungan kompleks yang ditempati mikroorganisme beraneka ragam. Golongan-golongan yang menyusun populasi mikroorganisme tanah terdiri atas prokariotik, yaitu bakteri dan actinomycetes, fungi dan alga. Mikrofauna itu protozoa dan archezoa. Lalu mesofauna itu nematoda, makrofauna itu semut, cacing tanah dan lainnya, dan mikrobiota itu mikoplasma, virus, viroid, dan prion. Jenis-jenis mikroorganisme tanah. Yang pertama ada bakteri fiksasi nitrogen. Bakteri fiksasi nitrogen atau N2 hidup bebas pada daerah perakaran dan jaringan tanaman padi seperti Pseudomonas sp, Enterobacteriaceae, Bacillus, Azotobacter, Azospirillum, dan Herbaspirillum. Bakteri fiksasi N2 yang hidup bersimbiosis dengan tanaman kacang-kacangan atau rhizobia disebut juga sebagai bakteri bintil akar. Pemanfaatan bakteri fiksasi N2 baik yang diaplikasikan melalui tanah maupun disemprotkan pada tanaman mampu meningkatkan efisiensi pemupukan nitrogen. Yang kedua, yaitu mikroba pelarut fosfat, merupakan mikroorganisme yang dapat melarutkan fosfat sukar menjadi larut, baik yang berasal dari dalam tanah maupun dari pupuk, sehingga dapat diserap oleh tanaman. Menurut Alexander, pada tahun 1977, mekanisme pelarutan fosfat dari bahan sukar larut terkait erat dengan aktivitas mikroba bersangkutan dalam menghasilkan enzim fotase dan fitase, serta asam-asam organik hasil metabolisme seperti asetat, propionat, glikolat, fumarat, oksalat, suksinat, dan tartarat. Kemudian, ada mekanisme pelarutan fosfat pada tanah sawah, terikat dengan Fe melalui peristiwa reduksi, sehingga Fe dan P tersedia bagi tanaman. Contoh mikroba pelarut P adalah Aspergillus, Fusarium, Bacillum, Penicillium, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah mikoriza, berperan meningkatkan serapan fosfat oleh akar tanaman. Mikoriza memiliki struktur hifa yang menjalar luas ke dalam tanah, melampaui jauh jarak yang dapat dicapai oleh rambut akar. Daerah akar yang bermikoriza tetap aktif dalam mengabsorpsi hara untuk jangka waktu yang lebih lama dibandingkan dengan akar yang tidak bermikoriza. Tanaman dengan akar besar lebih tergantung pada mikoriza daripada tanaman dengan sistem akar yang memiliki rambut akar yang banyak dan panjang. Selanjutnya ada bakteri produksi sulfat. Bakteri produksi sulfat merupakan perombak bahan organik utama dalam sedimen anaerob dan berperan penting dalam mineralisasi sulfur organik dan produksi Fe dan P mudah larut. Bakteri produksi sulfat terdiri atas genera Desulfovibrio, Desulfotomaculum, Desulfosarcina, dan Desulfococcus. Selanjutnya yang kelima ada rhizobakteri. Beberapa spesies bakteri rhizosfera atau di sekitar perakaran yang mampu meningkatkan pertumbuhan tanaman sering disebut Rhizobacteria pemacu pertumbuhan tanaman atau RPPT. RPPT ini sendiri terdiri atas genus Rhizobium, Azotobacter, Azospirillum, Bacillus, Arthrobacter, Bacterium, Mycobacterium, dan Pseudomonas. Bakteri pemacu tumbuh secara langsung memproduksi fitohormon yang dapat menginduksi pertumbuhan. Bakteri pemacu tumbuh secara tidak langsung juga menghambat patogen melalui sintesis senyawa antibiotik sebagai kontrol biologis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang keenam ada mikroba perombak bahan organik.
yaitu mikroorganisme perombak bahan organik atau biodekomposer adalah mikroorganisme pengurai serat, lignin, dan senyawa organik yang mengandung nitrogen dan karbon dari bahan organik. Lalu yang kedua, mikroba perombak bahan organik terdiri atas Trichoderma raceyi, T. harzium, T. koningi. Lalu yang ketiga ada mikroba perombak bahan organik, banyak digunakan untuk mempercepat proses dekomposisi sisa-sisa tanaman yang banyak mengandung lignin dan selulosa untuk meningkatkan kandungan bahan organik dalam tanah. Lalu ada peran mikroba di bidang kesuburan tanah. Peran mikroba yang menguntungkan yaitu dalam hal penyediaan dan penyerapan unsur hara bagi tanaman. Aktivitas mikroba diperlukan untuk menjaga ketersediaan 3 unsur hara yang penting bagi tanaman, antara lain nitrogen, fosfat, dan kalium, yaitu dibagi menjadi 3: mikroba perambat simbiotik, mikroba perambat non-simbiotik, mikroba yang mampu memerlukan P2. Lalu ada mikroba sebagai agen biokontrol. Yang pertama mengendalikan hama tanaman, antara lain Bacillus thuringiensis, Baverta bacina, Phacolyenses phunoregius. Yang kedua mengendalikan penyakit tanaman, misalnya Trichoderma sp yang mampu mengendalikan penyakit tanaman yang disebabkan oleh Gonderma sp atau jamur akar putih. Lalu ada peranan mikroba yang merugikan. Yang pertama, bakteriologi pertanian, antara lain Xanthomonas citri, penyebab penyakit pada jeruk. Lalu Agrobacterium, penyebab penyakit batang kopi. Lalu Erwina trachyphylla, penyebab busuk dan labu. Yang kedua, mikologi pertanian. Yang pertama, Fusinagrammis yang menyebabkan penyakit pada tebu dan jagung. Yang kedua ada Pustago atau jamur karat yang dapat menyebabkan penyakit pada tanaman tingkat tinggi. Lalu akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, peranan mikroba yang merugikan poin ketiga, yaitu virus pertanian. Virus mozaik atau tobacco mosaic virus yang menyebabkan penyakit pada daun tanaman tembakau dan virus tungro yang menyerang tanaman. Selanjutnya, mikroba dalam pengendalian hayati. Tindakan untuk mereduksi kepadatan inokulum atau aktivitas patogen penyakit sehingga tidak menimbulkan gejala pada tanaman dengan menggunakan satu atau lebih mikroorganisme dengan melalui manipulasi lingkungan inang atau antagonistik. Yang pertama, meningkatkan aktivitas mikroorganisme. Sifat antagonisme secara langsung kompetisi dan antibiosis. Secara tidak langsung, induksi ketahanan tanaman. Yang kedua, mikroorganisme hidup diperoleh dari alam dapat berupa jamur, bakteri, actinomycetes, virus yang dapat menekan, menghambat, dan atau memusnahkan. Pemanfaatan jamur untuk bioremediasi. Yang pertama ada Candida. Candida dapat mendegradasi formaldehid. Yang kedua, Gibberella dapat mendegradasi cyanid. Yang ketiga, pengomposan dapat digunakan untuk mendegradasi sampah rumah tangga. Jamur akar putih. Jamur akar putih dapat mendegradasi polutan organik dalam tanah dan limbah seperti Phanerothete chrysosporium. Yang kedua, pentachlorophenol, dichlorodiphenyl, trichloroethane, bahkan TNT dapat didegradasi dengan jamur akar putih. Mycorrhiza. Mycorrhiza dapat mengurangi toksisitas logam berat terhadap tanaman pada tanah-tanah tercemar. Peran mikroorganisme dalam mendukung pertanian organik. Beberapa mikroorganisme penting yang mendukung pertanian organik berasal dari kelompok bakteri, jamur, maupun virus dan nematoda. Mikroorganisme tersebut telah dimanfaatkan sebagai yang pertama pupuk hayati, yang kedua biodekomposer,
Yang ketiga, biopestisida, dan yang terakhir penghasil ZPT. Mikroorganisme yang telah banyak dimanfaatkan adalah bakteri dan jamur, sedangkan pemanfaatan virus sebagai biopestisida hanya sekitar 1% dari total biopestisida yang diperdagangkan. Yang pertama ada pupuk hayati atau biofertilizer. Pupuk hayati dapat diartikan sebagai sediaan yang mengandung mikroorganisme hidup tertentu yang berfungsi sebagai pemfiksasi nitrogen, pelarut fosfor, selulolitik mikroorganisme atau dekomposer atau penghasil ZPT untuk diaplikasikan pada benih, tanah, atau kompos dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah mikroorganisme yang bermanfaat dan mempercepat proses untuk meningkatkan ketersediaan hara untuk diserap tanaman. Contoh mikroorganisme yang digunakan dalam pupuk hayati yang pertama ada bakteri pemfiksasi nitrogen, berfungsi untuk memetabolisme eksudat akar serta menyediakan nitrogen untuk tanaman. Bakteri pemfiksasi nitrogen meliputi Rhizobium sp, Bradyrhizobium sp, Azotobacter sp, dan Azorhizobium caulidans. Yang kedua ada pelarut fosfor. Mikroorganisme menghasilkan enzim fosfatase yang mengubah organik fosfor menjadi fosfor anorganik sehingga tersedia untuk tanaman. Contohnya adalah Bacillus sp, Pseudomonas sp dari bakteri, dan Aspergillus sp serta Penicillium sp dari jamur. Selanjutnya ada biodekomposer. Mikroorganisme akan menguraikan bahan organik dan mendukung proses mineralisasi dalam tanah. Digunakan untuk mempercepat dekomposisi sisa-sisa tanaman yang memiliki C atau N tinggi seperti jerami dan serbuk gergaji. Terdapat mikroorganisme yang menguraikan selulosa dengan menggunakan enzim selulosom atau bakteri anaerob dan ekstraseluler enzim atau bakteri aerob. Contoh mikroorganisme dalam biodekomposer yaitu Trichoderma sp, Bacillus sp, Streptomyces, Clostridium thermoselum, Cytophaga hutchinsoni, Microbulbifer, Phanerothete chrysoporium, dan Thermobifida sp. Selanjutnya ada biopestisida. Mikroorganisme yang bersifat antagonis dapat langsung menghambat patogen dengan cara sekresi antibiotik, racun, dan biosurfaktan, kompetisi dalam kolonisasi dan nutrisi, kompetisi dalam mendapatkan mineral, menurunkan patogenisitas OPT, dan parasitisme dengan mensekresikan enzim penghancur dinding. Mekanisme pengendalian biopestisida dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu kompetisi, antibiosis atau lisis, antagonisme, menginduksi kekebalan tanaman terhadap penyakit, dan Haib-Hall interference. Yang pertama, kompetisi. Kompetisi dapat terjadi melalui kompetisi tempat, kompetisi nutrisi, kompetisi mineral, menghasilkan antibiotik untuk menekan populasi patogen, dan kompetisi unsur besi. Yang kedua, ada menginduksi kekebalan tanaman. Beberapa bakteri dapat menginduksi kekebalan tanaman atau disebut juga ISR. ISR diaktifkan oleh adanya sinyal jasmonic acid dan salicylic acid yang dihasilkan oleh bakteri. Contoh bakteri yang dapat melakukan ISR yaitu Pseudomonas sp dan Rhizobacteria. Yang ketiga ada antibiosis atau lisis. Terdapat beberapa mikroorganisme yang mampu menghasilkan antibiotik ataupun enzim. Di antaranya yaitu ada Pseudomonas yang dapat mengendalikan Fusarium ocusporum dan Aspergillus niger dengan mensekresi metabolit sekunder yang mampu melarutkan chitin. Selanjutnya ada Phenacoccus manihoti yang menghasilkan enzim protease, kitinase, dan lipase yang menyerang dan melarutkan komponen penyusun kutikula serangga. Selanjutnya ada Hypametharrhizium anisopliae yang menginfeksi rayap Odontothermes formosanus dan menghancurkan tubuh rayap karena hipanya mengeluarkan enzim metabolik dan destrukins. Selanjutnya ada Bacillus thuringiensis yang mampu membentuk kristal yang membawa gen Cry yang berfungsi sebagai insektisida atau nematisida. Selanjutnya ada Hyphal interference. Interferensi HIPA merupakan salah satu mekanisme yang memicu kematian HIPA saat dua miselia dari dua spesies jamur yang berbeda bertemu. Masing-masing jamur mengeluarkan senyawa kimia superoksides dan peroksides yang menyebabkan kematian pada jamur. Contohnya pada jamur Phylebipsis aiganthea dapat melakukan pengendalian penyakit busuk akar pada pohon konifer yang disebabkan oleh Heterobasidion sp.
Selanjutnya ada penghasil zat pengatur tubuh. Mikroorganisme penghasil zat pengatur tubuh biasanya merupakan pupuk hayati sekaligus juga sebagai biopestisida. Zat pengatur tubuh dapat dihasilkan melalui dua cara, yaitu melalui interaksi langsung antara mikroba dengan tanaman dan melalui interaksi secara tidak langsung melalui aktivitas pengendalian patogen. Selanjutnya yaitu pada tabel 1 terdapat beberapa jenis zat PT dan contoh bakterinya. Yang pertama yaitu jenis IAA. Contoh bakterinya yaitu Aeromonas veroni, Agrobacterium sp, Alcarylles paulichaudi, Azospirium brasiliensis, Bradyrhizobium sp, Monas eldeforans, Enterobacter closae, Enterobacter sp, dan Rhizobium leguminosarum. Yang kedua terdapat jenis sitokinin. Contoh bakterinya yaitu Paenobacillus polymixa, Pseudomonas florens, Rhizobium leguminosarum. Yang ketiga terdapat jenis Gibberellin. Contoh bakterinya yaitu Bacillus sp. Dan yang terakhir yaitu terdapat jenis ACC deaminase. Contoh bakterinya yaitu Alcagines sp, Enterobacter cloacae, Pseudomonas cepacia, Pseudomonas putida, Pseudomonas sp, dan Variophorax paradoxus. Selanjutnya yaitu teknologi yang berhubungan dengan mikrobiologi pertanian. Terdapat pembuatan pupuk kompos. Pupuk kompos adalah salah satu produk buatan manusia yang dibuat dari proses pembusukan sisa-sisa bahan organik, tanaman maupun hewan. Proses pengomposan dapat berlangsung secara aerobik dan anaerobik yang saling menunjang pada kondisi lingkungan tertentu. Proses ini disebut juga dekomposisi atau penguraian. Proses pembuatan kompos meniru proses terbentuknya humus di alam. Selanjutnya yaitu manfaat kompos. Yang pertama, manfaat kompos bagi tanah. Manfaat kompos yang utama pada tanah yaitu menjaga fungsi tanah agar unsur hara yang ada di dalam tanah itu mudah dimanfaatkan oleh tanaman. Yang kedua, manfaat kompos bagi tanaman. Yang pertama, menyediakan unsur hara bagi tanaman. Yang kedua, memperbaiki struktur tanah. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas tukar kation. Yang keempat, meningkatkan kemampuan tanah untuk menahan air. Yang kelima, meningkatkan aktivitas biologi tanah. Yang keenam, meningkatkan pH pada tanah asam. Yang ketujuh, menyediakan unsur mikro bagi tanaman. Dan yang terakhir, menyediakan unsur makro bagi tanaman. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.